Assalamualaikum, selamat datang di podcast pertamaku. Perkenalkan, namaku Ovika Banafsaj, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini aku bakal sharing tentang catcalling. Langsung saja ya kita bahas, apa sih catcalling itu? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar istilah catcalling. Padahal catcalling sendiri sering terjadi loh kepada kita, terutama kaum perempuan. Catcalling sendiri diartikan sebagai panggilan atau komentar yang bernuansa seksual dari seorang laki-laki maupun perempuan yang lewat di hadapannya. Umumnya nih, catcalling terjadi di jalanan atau fasilitas umum lainnya. Secara lebih luas, catcalling dapat disebut juga dengan street harassment. Tindakan catcalling sendiri dapat berupa ucapan yang bersifat seksual, siulan, atau pujian yang terkadang disertai kedipan mata yang membuat korban merasa tidak nyaman, terganggu, bahkan merasa terteror. Pernah gak sih teman-teman ngalamin ketika kita melewati sekelompok laki-laki yang sedang duduk-duduk, lalu mereka memanggil kita dengan panggilan sayang, cantik, hai, mau kemana? Tindakan tersebutlah yang dinamakan dengan catcalling. Sayangnya nih, di negara kita catcalling masih dianggap hal yang lumrah. Bagi kaum laki-laki, mereka menganggap hal tersebut merupakan keisengan mereka saja. Bahkan mereka melakukannya sambil tertawa-tawa, menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang lucu. Padahal korban yang mengalaminya tidak merasa demikian. Korban merasa tidak nyaman atau risih. Tidak sedikit juga banyak dari para perempuan yang marah ketika menjadi korban catcalling. Ada data loh dari statistik yang mengungkapkan bahwa sebanyak 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hal ini tentu akan berdampak bagi kehidupan korban. Pada tingkatan tertentu, korban catcalling dapat mengalami trauma yang berkepanjangan. Ini juga akan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari korban. Dan jika dibiarkan, korban menjadi membatasi pergerakan yang akan mempengaruhi kualitas hidup dan menghambat perkembangan pribadi. Efek terburuk catcalling dari penelitian yang dilakukan di Norwegia adalah depresi, kecemasan, harga diri yang rendah, dan kurangnya kepercayaan diri. Sudah jelas ini akan berdampak besar bagi kehidupan korban. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah pelecehan secara verbal yang dilakukan di jalanan masih dianggap hal yang biasa atau lumrah di masyarakat kita. Sayangnya nih teman-teman, di masyarakat kita masih beranggapan ketika ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non-verbal, reaksi dari sebagian masyarakat adalah masih menyudutkan korban. Masyarakat mengatakan hal tersebut dapat terjadi karena salah korban yang mengenakan pakaian yang disebut mengundang. Padahal, pakaian bukanlah alasan terjadinya catcalling, karena banyak juga nih korban catcalling yang sudah menggunakan pakaian tertutup, bahkan menggunakan cadar, masih juga menjadi korban dari catcalling. Ada jurnal yang menyebutkan negara-negara dengan menggunakan pakaian tertutup, bahkan menggunakan cadar seperti Mesir, Lebanon, juga tidak terhindar dari catcalling. Dan ada juga nih masyarakat yang beranggapan bahwa itulah resiko yang harus diterima oleh perempuan jika berpergian sendirian. Bukankah ini tidak adil? Selalu menyalahkan perempuan yang menjadi korban ketika permasalahan yang sebenarnya terletak pada kultur si pelaku itu sendiri yang menganggap perempuan sebagai objek seksual. Kalau kita lihat nih,
Alasan mengapa catcalling tidak pernah hilang karena pandangan masyarakat yang masih beranggapan bahwa wajar jika laki-laki menggoda perempuan. Hal ini tentunya tidak pernah terlepas dari implikasi ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki, yang berakibat bahwa seolah-olah laki-laki berhak melakukan apa saja kepada perempuan. Ada tips nih untuk teman-teman untuk menghindari atau melawan catcalling. Tips yang pertama, menghindari kumpulan atau gerombolan laki-laki di pinggir jalan. Seperti yang kita tahu, catcalling sering dilakukan oleh laki-laki berkelompok. Dan laki-laki yang berkumpul selain mempunyai kemungkinan besar untuk menggoda, mereka juga akan menertawakan perempuan yang sedang kesal dan berkata sombong ketika melakukan catcalling. Jadi sebaiknya kita menghindari saja dari mereka. Cari alternatif jalan lain jika kita sedang jalan, dan kita juga bisa berbelok walaupun jalannya lebih jauh, tapi itu jauh lebih aman. Tips yang kedua, kita harus memberanikan diri, tidak perlu merasa takut terhadap mereka. Jika kita sedang berjalan, berhenti dan menatap mereka dengan tajam. Cara ini cukup untuk membuat nyali mereka ciut dan tidak berani melakukan apa-apa lagi. Dan yang terpenting, kita melakukannya dengan cara yang aman. Itulah tips dari aku, dan kata-kata terakhir untuk menutup podcast ini adalah tidak ada pewajaran bagi pelecehan seksual. Pelecehan tetaplah pelecehan yang dapat mempengaruhi kualitas mental seseorang. Mari kita katakan stop catcalling. Oke, sekian podcast dari aku. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.